Pada sindiran-sindiran Su mengabarkan, sadis di saat ada yang kena corona, media mainstream ini justru cari laba via clickbait hado-hado. Ada kata bijak mengatakan orang optimis dapat melihat peluang dalam masalah, sedangkan orang pesimis akan melihat masalah dalam peluang. Kalimat ini tentu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya betul. Ketika seseorang ataupun kelompok tertentu memanfaatkan masalah untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu perbuatan tersebut benar. Tetapi tidak sedikit pula di antaranya yang memanfaatkan situasi sulit untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Atau dalam peribahasanya adalah mancing di air keruh. Seperti yang dilakukan oleh media-media mainstream saat ini. Sebagaimana kita ketahui saat ini, pasca DKI Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir besar, pada awal tahun 2020 lalu, bencana kembali melanda Indonesia. Kali ini yang membuat masyarakat resah bukan air yang meluap, yang menolak mengikuti sunatullah versi Anies, yakni masuk ke dalam tanah, tetapi wabah virus corona. Virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut yang berasal dari kota Wuhan, Cina, turut menyerang masyarakat Indonesia. Hingga Jumat 13 Maret, kasus pasien positif corona di Indonesia sudah mencapai angka 67 orang. Dari jumlah tersebut, 5 pasien diantaranya tengah dinyatakan sembuh. Corona ini bisa menyerang siapa saja, tanpa pandang umur, pangkat, jabatan, suku, agama, dan ras. Bayi yang terinfeksi corona juga ada, lansia yang kena corona juga ada, pejabat yang kena corona juga ada, termasuk juga para atlet yang kesehatannya tidak bisa diragukan lagi, juga ada yang mengidap corona. Di antara para pesohor dunia yang positif terinfeksi corona adalah Tom Hanks, aktor, Nadine Dorries yaitu Menteri Inggris, Timo Hubbes dan Daniel Rugani, atlet sepak bola, dan Rudy Gobert, atlet basket. Termasuk juga Wakil Presiden Iran, Massoud, dan Kepala Staf Angkatan Darat Italia, Jenderal Salvatore Farina, dinyatakan terpapar virus corona. Virus corona ini juga bisa menyebabkan kematian. Tercatat dari jumlah korban yang terinfeksi corona secara global, yakni sebanyak 132.567 orang. Jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 5.000 orang. Hanya saja meskipun tetap harus waspada, kita tidak perlu takut berlebihan terhadap corona ini. Karena pasien yang sembuh jauh lebih banyak daripada angka yang meninggal dunia itu, yakni sudah mencapai angka lebih daripada 53.000 orang. Corona yang telah menyebar kemana-mana ini dan ada juga yang meninggal dunia karenanya jelas telah membuat masyarakat menjadi kepo. Mereka haus akan informasi soal corona. Seperti apa corona itu? Bagaimana ciri-ciri orang yang terinfeksi olehnya? Bagaimana penyebarannya? Dan bagaimana cara mencegahannya? Tentu untuk mendapatkan informasi itu semua, rujukan mereka adalah media mainstream, baik dari online maupun media cetak. Kebutuhan akan informasi soal corona inilah dimanfaatkan betul oleh media mainstream untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pertanyaannya, dengan cara apa mereka mencari laba lewat isu corona? Membuat berita clickbait yang ciri-cirinya judulnya panjang dan bombastis serta menarik perhatian untuk membacanya. Meskipun terkadang isi dengan judulnya tidak nyambung sama sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa media mainstream mendapatkan untung dari melakukan clickbait ini? Bukankah mereka tidak mendapatkan uang dari pembaca? Jadi begini, perusahaan akan pasang iklan kalau berita di media tersebut banyak yang baca. Ketika clickbait dilakukan, maka pembaca akan semakin bertambah. Sehingga yang mau pasang iklan juga bertambah, dan pasang iklan itu tidak gratis, justru mahal. Dari situlah media mainstream mendapatkan keuntungan terkait kasus corona yang saat ini melanda Indonesia. Lantas apa saja contoh berita clickbait soal corona tersebut? Di antaranya adalah Finance Detik mengabarkan takut corona Sri Mulyani ogah salami 115 anak buahnya. Padahal isinya Sri Mulyani minta maaf karena tidak bisa menyalami satu persatu stafnya, bukan ogah demi untuk mencegah penyebaran virus corona. Berita dari Tirto mengatakan corona mereda, Luhut mau TKA Cina segera masuk lagi ke Indonesia. Isi berita Tirto itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan corona mereda ataupun pernyataan corona mereda.
Artinya apa? Tidak lain tidak bukan dibuat judul seperti itu hanya untuk memancing para kaderun pembenci Jokowi agar mau membacanya. Kemudian di liputan 6, Wali Kota Depok 50 orang lebih terindikasi virus corona. Isinya ada sekitar 50 orang yang berinteraksi dengan pasien corona yang belum tentu mereka positif terjangkit virus itu. Tetapi judulnya dibuat sebombastis itu seolah-olah ada 50 warga Depok yang terinfeksi virus corona. Selanjutnya juga di Viva News, pasien RSPI Sulianti Saroso meninggal dunia. Sekilas kalau baca berita ini, dengan kondisi Indonesia saat ini, seolah-olah yang meninggal tersebut adalah pasien corona, padahal bukan. Isinya juga dikait-kaitan dengan corona oleh vivanews.com, padahal pasien tersebut yang meninggal tidak ada hubungannya sama sekali dengan corona. Begitupun dengan CNN Indonesia mengatakan suspek virus corona meninggal di Cianjur, seolah-olah pasien corona yang meninggal dunia, padahal bukan. CNN mengabarkan canda Wapres sebut susu kuda liar bisa tangkal virus corona. Padahal Kiai Ma'ruf cuma bercanda doang, tidak ada seru sama sekali, tetapi oleh CNN dibuat seolah-olah itu adalah pernyataan resmi wakil presiden. Jelas tujuannya apalagi kalau bukan untuk menarik minat orang membacanya. Namun tidak lama kemudian setelah mendapatkan kritik yang keras itu, netizen judulnya berubah. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam